Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan karena menghadirkan tokoh lintas agama, pengamat militer hingga aktivis pro-Israel dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Meski Panji sedang berperkara, tapi sejumlah tokoh yang hadir terang-terangan menyanjung dan membela Panji Gumilang. Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang kembali menuai sorotan usai menggelar peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Acara dengan tema Toleransi dan Perdamaian untuk Persatuan Menuju Kebangkitan Kembali Indonesia Raya ini menghadirkan sejumlah tokoh. Mulai dari para tokoh lintas agama, pengamat militer, pengusaha, hingga aktivis pro-Israel. Pengamat militer Koni Rahakudini Bakri memuji galangan kapal di Al Zaitun. Kita memasuki era baru, era sok pintar, sok paling tahu, dan sok paling benar di tengah-tengah abad smartphone yang berada di tangan 6,48 miliar penduduk dunia dengan pertumbuhan penjualan 5% per tahun dan urutan aktif smartphone user pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Rusia, dan keenam Jepang. Pertanyaannya, mengapa Cina, India, Amerika, Jepang menjadi semakin maju, kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam penggunaan smartphone, sementara silakan nilai sendiri kemunduran tata pikir, tata adab, dan kebijaksanaan kita melalui smartphone di tangan kita. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin di galangan kapal Al Zaitun, menurut saya adalah membuktikan bahwa masih bersembunyi semua semangat leluhur kita dalam aliran-aliran yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil tetapi dapat menjadi masif kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI. Demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al Zaitun. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disilakan. Bahkan pengusaha Pablo Benua lantang membela Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Dengan adanya hari ini, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Sementara itu, aktivis pro-Israel Monique Richkers juga diberikan kesempatan oleh Al Zaitun untuk bicara di hadapan 15.000 tamu dan santri. Dunia akan melihat, Indonesia akan melihat apa visi dari Syekh Panji Gumilang, visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Perkara dugaan penistaan agama Panji Gumilang hingga kini masih berkutat pada proses penyidikan. Panji Gumilang pun dengan leluasa berinteraksi dan tetap menjadi magnet para tokoh datang menemuinya. Kenapa banyak orang di luar pesantren Al Zaitun berani blak-blakan membela sosok kontroversi Panji Gumilang? Tim TV One mengabarkan.
Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang kembali menuai sorotan usai menggelar peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Acara dengan tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya ini menghadirkan sejumlah tokoh. Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan. Meski Panji Gumilang sedang berperkara, tetapi sejumlah tokoh yang hadir terang-terangan menyanjung dan membela Panji Gumilang. Sampai kemudian ada berita beliau mau buat kapal dan mau memberikan nama itu kepada saya. Saya jelas menolak karena saya merasa saya tidak layak untuk dijadikan nama kapal. Dan karena saya tidak punya kontak beliau, saya membuat WA terbuka. Jadi WA saya sebar kemana-mana, sampai akhirnya saya dihubungi oleh sekretaris beliau dan sahabat beliau. Jadi kemudian saya diundang datang untuk melihat galangan kapal. Undangannya itu 2 isinya. 1 melihat galangan kapal, yang kedua adalah mendatangi dan kalau bisa menyampaikan orasi pada saat peringatan 1 Syuro. Jadi saya datang tuh karena 1, latar belakang saya itu akademisi. Saya punya disiplin akademik, apapun tuh bisa ada validasi. Oke? Jadi klaim apapun tuh harus melewati pembuktian dan seeing is believing. Boleh aja Pak Panji bilang bisa bikin kapal 100 meter lah, 200 meter, 300 meter atau berapa ribu meter. Kalau kita nggak lihat kita nggak tahu. Oleh karenanya itu saya diutuskan untuk datang. Yang kedua, saya itu baca medsos. Di medsos itu diberitakan, ini Al Zaitun itu negara dalam negara, Al Zaitun ini begini, Al Zaitun begitu. Nah, saya ini kan tokoh pertahanan keamanan lah ceritanya. Saya nggak boleh memasuki daerah kalau itu tidak ada izin. Makanya kemudian saya minta waktu kepada Kepala Staf Angkatan Laut, saya menghadap beliau, saya bilang, Pak Kasal, izin saya besok mau melihat galangan kapal. Dan saya rasa saya harus didampingi dari Angkatan Laut, karena bagaimanapun ada berita bahwa negara dalam negara itu harus kita buktikan, betul nggak? Kalau ada negara dalam negara, pasti Angkatan Laut nggak bisa masuk. Tapi kalau tidak, ya pasti Angkatan Laut bisa masuk. Nah, karena itulah kemudian Kasal memerintahkan dan Lanal setempat, yaitu dan Cirebon. Lantas bagaimana dengan kasus Panji Gumilang yang sedang ditangani Barreskrim Polri? Karena tugas polisi sekarang ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dulu dikatakan kejelekannya Pak Panji Gumilang itu tadi. Perilakunya yang dulu itu yang patut diduga itu melanggar pidana. Kan banyak sekali kemarin yang dituduhkan. Di antaranya yang paling mula adalah mengenai penodaan agama ini. Nah, sekarang kan baru masuk ke situ polisi. Ya sudah, itu aja yang diperdalam gitu ya. Dan sekarang dengan adanya Pak Panji Gumilang kemudian didukung sama tokoh-tokoh yang banyak ini menambah alasan bagi polisi bahwa kita harus berhati-hati. Jadi tidak bisa asal orang baik kemudian kita bilang jelek kan gitu kan. Tetapi para dukungan dari para tokoh-tokoh itu tadi, mereka pasti mendukung karena hanya melihat apa yang dilihat. Sedangkan apa yang diceritakan yang jelek-jelek kemarin itu beliau kan nggak melihat. Termasuk kemarin itu ada guru agama itu yang bagi saya tidak pantas itu dihukum. Nah itu kan karena dia nggak melihat apa yang diceritakan oleh saksi-saksi itu. Nah sekarang tugas polisi ya untuk sebagai penyidik untuk satu kasus untuk penodaan ini, tugasnya adalah mencari bukti, mencari alat-alat bukti yang bisa mendukung nanti agar ini bisa diklarifikasi apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini selama ini dengan cara-cara yang menurut disebut tadi kontroversial atau penyesatan dan sebagainya. Itu apakah memang betul-betul sudah termasuk di dalam kriteria menoda agama atau menyalahgunakan atau termasuk sesat dan sebagainya. Kalau di dalam undang-undang itu cuman bunyinya yang pasal yang bisa dia dipidanakan pakai penyidikan polisi itu adalah barang siapa berbicara atau berbuat yang sifatnya menimbulkan suatu penodaan, penyalahgunaan dan permusuhan. Cuman itu yang dicari, dan untuk mengetahui itu maka polisi antara lain tanya pada
MUI untuk mengetahui apakah itu tadi ada penodaan. Menko Polhukam juga sempat mengatakan aparat keamanan sedang mendalami dugaan pencucian uang di kasus pondok pesantren pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Tim TV One mengabarkan.